Ekosistem merupakan bagian hidup dan tak hidup dari sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, lingkungan ini tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Selain belajar tentang ekosistem, kita mau belajar tentang apa lagi ya? Jangan di-skip, jangan di-skip. Kakak cantik mau lewat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama kakak Intan Mahdiatun Nisa. Kalian panggil Kak Intan aja biar singkat ya, oke? Nah oke, sekarang apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah satu, menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya ekosistem di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang terakhir, membuat bagan mengenai hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi ekosistem, sekarang perhatikan dulu gambar di samping ini. Nah, gambar yang pertama menunjukkan adanya gambar dengan ekosistem. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan dengan tidak adanya ekosistem. Jadi dapat ditarik kesimpulan, ekosistem merupakan bagian hidup dan tak hidup dari sebuah lingkungan yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, di dalam ekosistem ini terdapat individu, populasi, dan komunitas, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menemukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Nah, pokok pikiran itu apa sih? Pokok pikiran merupakan inti dari sebuah paragraf. Pokok pikiran juga biasa disebut dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, dari sebuah paragraf pasti memiliki satu pikiran pokok yang menjadi inti dari pembicaraan tersebut. Nah, sebelum kita mulai mencari suatu pokok pikiran, kita harus menemukan dulu bacaan yang ingin kita baca. Seperti contohnya bacaan tentang ekosistem di buku kalian masing-masing ya. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang memakan tumbuhan dan ada yang memakan berupa hewan. Hewan yang memakan jenis tumbuhan biasanya dibagi lagi menjadi beberapa. Ada yang hanya menyukai daunnya saja seperti ulat, rusa, jerapah, dan lain-lain. Ada juga yang hanya menyukai batang tumbuhannya saja seperti sapi yang menyukai batang tanaman padi. Ada pula hewan yang hanya menyukai buah atau biji tumbuhannya saja seperti tupai, kelelawar, monyet, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa juga yang menyukai semua dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Beberapa hewan memilih hewan-hewan kecil sebagai jenis makanannya. Hewan kecil ini menjadi santapan atau mangsa bagi hewan yang lebih besar. Seperti serangga yang menjadi makanan bagi seekor katak atau cicak. Dan tikus yang menjadi santapan dari kucing maupun burung elang. Pada dasarnya di dunia ini ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terbagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas padang pasir, hutan, padang rumput, tundra, dan taiga. Setelah ekosistem alami, terdapat juga ekosistem buatan. Apa sih itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, seperti contohnya sawah dan bendungan. Teman-teman, ayo kita nyanyikan sebuah lagu.
Tapi tunggu dulu, sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan tangga nada. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan. Nah, tangga nada ini harus dimulai dari urutan pertama hingga ke-8. Tangga nada ini berhubungan erat dengan karakter lagu, teman-teman. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sekarang kita akan melihat perbedaan dari kedua jenis tangga nada ini. Yang pertama yaitu mayor. Tangga nada mayor memiliki sifat yang optimis, berani, ceria, pantang menyerah, dan penuh dengan keyakinan. Contoh lagu yang memiliki tangga nada mayor yaitu seperti Indonesia Raya dan Maju Tak Gentar. Sedangkan tangga nada minor memiliki sifat dari lagu dengan karakter yang sedih, penuh dengan keraguan, cemas, kecewa, terharu, dan melankolis, teman-teman. Seperti lagu Syukur dan Himne Guru. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu negara atau daerah dilihat dari kenyataan di muka bumi. Letak geografis sebuah daerah dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Batas-batas negara Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Australia, dan benua Asia. Dilihat dari batas-batas negara Indonesia, maka batas-batas sebuah negara dapat dilihat dari samudra, lautan, maupun benua. Indonesia terletak atau diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Begitu pula dengan samudra. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, seperti yang kita tahu, benua merupakan bentang daratan yang sangat luas, sedangkan lautan merupakan bentang laut atau perairan yang sangat luas. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan di mana terdapat kurang lebih 17.000 pulau besar maupun kecil yang terdapat di Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, terdapat kurang lebih 6.000 pulau yang tak berpenghuni. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa sih? Pasti kalian gak asing kan sama istilah Sumpah Pemuda itu? Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan suatu peristiwa penting yang ada dalam sejarah Indonesia. Nah, peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat luas arti pentingnya kesatuan dan persatuan untuk melawan penjajah. Pada saat itu diadakan Kongres Pemuda. Nah, kapan itu Kongres Pemuda diadakan, Kak? Nah, Kongres Pemuda ini diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 dan menghasilkan terbentuknya Sumpah Pemuda. Siapa sih yang membacakan Sumpah Pemuda ini? Yang membacakan adalah seluruh pemuda dari suku maupun adat yang berbeda yang memiliki tekad untuk bersatu. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sangatlah penting untuk diingat, teman-teman, karena untuk menyadarkan masyarakat dan kita semua agar mengerti betapa pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keempat. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Dilihat dari peta, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang lain. Yaps, luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan di Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Kalian ada yang tahu nggak sebutan untuk negara yang memiliki kondisi geografis seperti Indonesia? Iya, yang terdiri dari pulau-pulau. Ini buat yang nggak tahu, kakak kasih tahu ya. Negara yang memiliki pulau-pulau seperti Indonesia ini disebut dengan negara maritim.
atau negara kepulauan. Selain itu, kalian tahu nggak sih Indonesia ini disebut sebagai negara apa aja? Nah, yang pertama, tadi udah disebutin Indonesia mendapat gelar sebagai negara maritim karena terdiri dari pulau-pulau. Sehingga penduduk yang tinggal di daerah maritim biasanya bermata pencaharian nelayan, yaitu mereka memanfaatkan hasil sumber daya laut sebagai penyokong hidup mereka. Terdapat dua sumber daya laut teman-teman, yaitu hayati yang contohnya ikan, cumi-cumi, lobster, kepiting, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu non hayati atau tak hidup, yang contohnya proses pembentukan air laut menjadi garam. Nah, tadi yang maritim udah, sekarang yang kedua yaitu disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut sebagai agraris? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani yang mengolah lahan pertanian. Tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur dan sangat cocok untuk dibuat sebagai pertanian dan perkebunan. Pernah nggak sih teman-teman itu melihat hewan-hewan yang ada pada gambar di samping ini? Lalu bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar tersebut? Perhatikan bahwa ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan daur hidup atau siklus hidup, teman-teman. Misalnya yaitu daur hidup kupu-kupu. Berawal dari telur, kemudian menetas menjadi seekor ulat. Setelah itu, ulat tersebut akan menjadi kepompong setelah beberapa hari. Kepompong tersebut akan disobek dari dalam oleh kupu-kupu yang akan keluar. Setelah keluar dari kepompong, kupu tersebut akan menjadi kupu-kupu dewasa dan kembali bertelur. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor yaitu tangga nada yang memiliki jarak atau interval 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Sekarang ciri-ciri tangga nada diatonis minor biasanya diakhiri dengan nada La atau A. Lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor biasanya bersifat sedih atau kurang bersemangat. Selain itu, temponya juga lambat. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor yaitu Himne Guru, Syukur, dan lagu-lagu yang terdapat tangga nada diatonis yang memiliki sifat sedih dan kurang bersemangat. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan ekosistem, seperti mengetahui jenis-jenis ekosistem, kemudian mencari pokok pikiran, mampu menjelaskan ekosistem di lingkungan sekitar, mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian membuat bagan berdasarkan jenis makanannya. Wah, ternyata kita sudah banyak belajar ya. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran mengenai komponen ekosistem. Semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita dan tidak merusak tatanannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.